Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Akbar. Di sini saya akan membuat tugas psikologi agama, yaitu tentang pengertian psikologi agama, sumber kejiwaan agama pada anak-anak, dan psikologi doa. Yang pertama tuh saya akan menjelaskan tentang psikologi agama. Psikologi agama adalah cabang ilmu yang mempelajari pengalaman, perilaku, dan sikap manusia dalam kaitannya dengan keyakinan dan praktek keagamaan. Psikologi agama mencoba mengungkap bagaimana agama mempengaruhi kepribadian, keputusan, dan kehidupan sehari-hari manusia. Psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Menurut Robert H. Towles mendefinisikan psikologi secara umum sebagai ilmu tentang tingkah laku dan pengalaman manusia. Dari berbagai definisi yang dikemukakan tersebut, secara umum dapat kita artikan bahwa psikologi adalah sebuah ilmu yang meneliti dan mempelajari sikap tingkah laku manusia sebagai gambaran dari gejala-gejala kejiwaan yang berada di belakangnya. Psikologi agama memiliki ruang lingkup pembahasannya terdiri yang dibedakan dari disiplin ilmu yang mempelajari masalah agama yang lainnya. Profesor Dr. Zakia Darajat menyatakan bahwa lapangan penelitian psikologi agama mencakup proses beragama, perasaan dan kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagian hasil dari keyakinan terhadap suatu agama yang dianut. Menurut Dr. Zakia Derajat, ruang lingkup yang menjadi lapangan kajian psikologi agama meliputi kajian mengenai yang pertama itu bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa seperti rasa lega dan tentram. Yang kedua itu bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. Ketiga, mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati atau sering kita sebut akhirat pada tiap-tiap orang. Kesimpulannya, psikologi agama dengan demikian merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Mungkin saya akan menjelaskan sekarang tentang kejiwaan anak atau sumber kejiwaan pada anak-anak. Kejiwaan anak merujuk pada kondisi mental dan emosional yang berkembang sejak usia dini. Perkembangan jiwa anak melibatkan proses pembentukan pola pikir, perasaan, serta cara berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Kejiwaan anak tidak terlepas dari interaksi dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi mereka, seperti keluarga, teman-temannya, serta budaya atau lingkungan yang terjadi di lingkungan mereka itu. Beberapa sumber kejiwaan utama yang mempengaruhi perkembangan kejiwaan pada anak-anak. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan sumber pertama dari perkembangan kejiwaan anak-anak. Keluarga berperan besar dalam pembentukan kepribadian anak melalui interaksi dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Proses ini disebut dengan pola asuh yang bersifat mendukung atau menghambat perkembangan psikologi anak. Yang kedua itu kejiwaan anak juga dipengaruhi oleh faktor biologis, termasuk genetik dan kondisi fisik tubuh. Seseorang ahli psikologi perkembangan menyatakan bahwa perkembangan intelektual dan kognitif anak didasarkan pada faktor biologis yang mempengaruhi cara mereka memahami dan memproses informasi. Misalnya kondisi neurologis anak yang memengaruhi kemampuan belajar atau kemampuan emosionalnya. Yang ketiga itu adalah pengalaman dan trauma. Pengalaman masa kecil baik positif maupun negatif dapat meninggalkan jejak mendalam pada kejiwaan anak.
menekankan pengalaman anak dengan orang tua pengasuh dapat mempengaruhi pola hubungan mereka di masa depan. Trauma atau pengalaman buruk seperti kekerasan atau kehilangan orang-orang terdekat atau disakiti orang yang kenal sama dia dan dia di situ merasa sangat terancam dan itu sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Yang kelima itu pendidikan dan pembelajaran. Pengalaman belajar formal maupun informal juga berperan penting dalam membentuk kejiwaan menurut Erik Erikson pada tahun 1950. Proses pendidikan di sekolah dapat membentuk identitas dan rasa percaya diri anak, terutama ketika mereka berhasil mengatasi tantangan atau mencapai tujuan belajar. Dampak sumber kejiwaan terhadap anak. Kejiwaan anak dapat berkembang secara positif jika mendapat dukungan baik dari berbagai sumber yang mereka terima. Sebaiknya jika buruk lingkungan pada anak-anak tersebut, maka tidak baiklah apa yang dirasakan kejiwaannya itu. Kekerasan yang tidak mendukung, kekerasan dalam keluarga atau trauma yang ditangani dengan baik dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Kesimpulannya, sumber kejiwaan pada anak-anak sangat kompleks dalam melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Lingkungan keluarga, faktor biologi, sosial, pengalaman, traumatis, serta pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kejiwaan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan dukungan yang tepat agar perkembangan kejiwaan anak dapat berjalan dengan baik, dan juga teman-temannya juga harus saling menasihati dalam kebaikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang psikologi doa. Psikologi doa adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana doa berinteraksi dengan keadaan mental, emosional, dan sosial seseorang. Dalam konteks psikologis, doa dipahami sebagai suatu bentuk penyataan atau permohonan yang dilakukan oleh individu kepada Tuhan, yang juga berfungsi untuk membantu individu dalam mengatasi tantangan emosional dan psikologis. Menurut Chan Jung pada tahun 1998, seorang tokoh utama dalam psikologi analitik, doa dapat berfungsi sebagai cara untuk menghubungkan individu dengan bagian terdalam dari dirinya, yang disebutnya sebagai self atau keseluruhan dari kepribadian manusia. Jung berpendapat bahwa melalui doa, individu dapat mencapai pemahaman yang lebih tentang diri mereka dan tujuan hidup mereka. Fungsi psikologis doa. Fungsi dari psikologis doa yang pertama itu mengurangi stres dan kecemasan, karena dengan berdoa itu mereka bisa menghilangkan rasa cemas yang mereka alami dan rasa stres yang dialami mereka. Yang kedua itu meningkatkan rasa harapan dan optimisme. Doa dapat memberikan harapan dan optimisme pada individu, terutama ketika mereka menghadapi situasi sulit. Meningkatkan kesejahteraan emosional. Doa dapat membantu individu merasa lebih terhubung dengan dunia sekitar dan menemukan ketenangan batin. Doa juga dapat berfungsi sebagai cara untuk memperkuat identitas diri seseorang, terutama dalam konteks keyakinan agama. Kesimpulannya, psikologi doa adalah kajian yang meneliti bagaimana doa dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan emosional individu. Doa memiliki banyak fungsi psikologis yang dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan rasa harapan, serta mendukung kesehatan mental dan emosional seseorang. Jadi, doa itu tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga nilai psikologis yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang psikologi agama. Mungkin apabila ada kurang, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.